Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel BC Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke Pondok Pesantren Minhajul Lab yang dari jantung kota Banyuwangi. Jarak dari kantor Pemda Banyuwangi menuju kantor Kecamatan Muncar itu jaraknya 35 km. Ya, kita sudah sampai di kantor Kecamatan Muncar. Kita akan menuju ke kantor Desa Sumber Beras berjarak 4,5 km. Yuk. Dari kantor Desa Sumber Beras menuju ke Yayasan Minhajul Lab, kita akan menempuh jarak 3 km. Akan tetapi jalannya sangat sulit. Pondok Pesantren Minhajul Lab ini adalah salah satu pondok yang berada di Kabupaten Banyuwangi, yang termasuk pondok tua karena berdiri sekitar tahun 1920-an. Entah berapa tepatnya, nanti kita akan cross check langsung ke pengasuh dan cucu Kiai Haji Abdul Manan. Ini jalannya adalah jalan Kiai Haji Abdul Manan. Kembali lagi bersama kami di channel BC Banyuwangi, menguak tuntas sejarah Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi dan biar menjadikan kita dengan kiai seperti jari telunjuk dan jari tengah. Sekarang di sini kita di Pondok Pesantren Minhajul Lab. Sekarang ada di makbarahnya Kiai Haji Abdul Manan yang bertempat di Desa Sumber Beras, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya, siapa aja di makom ini, keturunan-keturunannya Kiai Haji Abdul Manan itu siapa saja, di pondok ini ada apa aja, langsung saja kita akan bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Lab dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren. Yuk, sini, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung masuk ke dalam kesepuan pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Lab, Kiai Haji Fakhruddin Manan, untuk menanyakan dan menguak siapa-siapa saja yang disemayamkan di makbaroh yang kita lihat tadi. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami dari BC Banyuwangi ingin menanyakan tentang makbaroh yang ada di Pondok Pesantren Minhajul Lab ini.
sinten-sinten mawon ingkang di semayam nih teng mriku ngoten kan tadi sudah di syuting. Kira-kira yang di dalam kotaan kecil itu sinten mawon? Kalau negar sini sifatnya khusus, tapi yang di luar pagar itu memang umum untuk masyarakat. Ya, masyarakat yang yang ingin dikomodasi itu dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Kemudian yang di dalam itu kan yang lingkupan yang tidak dipayon, itu kan pertama yang deretan sebelah selatan itu kan Mbah Kamal itu dari mana, kemudian ditanya ke Mbah Mungkwi Munawaroh adiknya Pak Diluk setan menepatinan terus setan memangnya Pak Biren Pak Kasmuri terus yang belah lalu Mbah Yelukoni sing sebelah wetane kuwi Mbahnya Yasminatun. Terus kalau Mbah Yelukoni itu Boy Halim Halim Mutik bin Iskandar. Terus terus Mbah Yai Untiana itu yang dalam lingkupan. Kalau yang di luar itu ya yang pertama Pak Samsudin dan Bapak Musliman Dwi, terus Mbak Agus dan Huda, kemudian Mbak Hidik, Mbak Munget, Mbak Dirten kata pinggir Ibu Maliha, terus ini cilik-cilik ini anaknya Muntaha, terus yang ini kan Mbah Masinah, dengan Mbah Munget, sebagai Mbah Hidik, itu sebelah deretan ini. Jadi yang lain kan banyak sekali, Mbah Kasmuri, Mbah Abdul Anam, itu yang di dalam itu masih sementara untuk di keluarga. Sebelah lore ya sing keluarga ya Mbah War, Mbah Nuradi, Mbah Ke, Mbah Malu tadi, dan lain-lain itu yang lah itu duriah saking cucu-cucu Bapak. Ya, mungkin teng Jawi niku banyak yang pengen semerep sinten-sinten mawon keturunan Mbah Yai Manan, karena kalau video niku lebih mengenal kan Mbah. Jadi garwanipun Mbah Yai Manan enten pinten? Loro. Kali sinten? Mbah Asminatun sing pertama, ya makomnya sebelah Mbah Diluk itu. Terus yang sebelah sono Mbah Untiana, itu yang kedua. Yuganipun dari Mbah Asminatun niku. Mbah Asminatun Binta Ke Abdul Basar. Untuk ya, Yugane pinten? Putrane nggih 12. Mbah Nyai Rabi Adaria, Mbah Nyai Tafsirul Anam, Mbah Mahari Purwaro, terus Mbah Afrika Bidari, terus Mbah Nuriatun, terus Mbah Ma'rifatun, terus Mbah Nyai Wasiatun, terus Mbah Nyai Kamaluddin, Mbah Nyai Lukoni, terus kemudian Mbah Munawar, Mbah Mutamimah itu Sumur, terus kemudian Bu Munawaroh, terus kemudian Zubaidah. Engkang garwa kaping kalih? Engkang pertama Nyai Asliatun, yang kedua Kiai Soleh, yang ketiga saya Kiai Fahrudin, terus yang keempat itu Dalhar, terus kemudian kelima itu Mas Kunah, terus kemudian yang ke-7 Asia, yang ke-8 itu Marhati Yalen, yang ke-7 yang ke-8 itu Muntaha, yang ke-9 Muhammad David. Itu semuanya. Kalau pondok ini kira-kira didirikan tahun berapa? Kalau pondok sini dulu tahun 26. Tahun 1926. Kan Bapak itu dulu di Jalan mulai pondok di Jalan, kawin sama itu tahun 1. Punya anak 6 pindah sini. Terus pondok sini tahun 26. Wafatipun Mbah Yai Manan
79. Lek lahiripun Iku sekitar yo kuwi sing kurung istilah sing jelas wakila itu. Wong tahun 1 wis nang jalan. tahun 1. Tapi 1901. Oh, 1901. Niku pun teng jalen. Nggih. Itu enggak padahal ya perkirakan kalau kono wong rabi umure pira perkirakan gitu aja. Ya Nur Ratun sekarang sudah umurnya 90. Lebih hampir 100. Matur nuwun untuk infonipun mangke sane lebih diedit, lebih nganu nyuwun sepatah dua patah kata damel pemirsa sedaya napa nggih untuk menambah semangat kaula muda kersane purun sowan dateng kiai, sowan dateng. Yang penting orang itu harus cinta ulama. Pertama cinta Rasul. Rasul itu kan ulama warasatul anbiya. Jadi kalau orang itu memang walaupun sejelek apapun, kalau memang masih cinta, punya rasa cinta pada Allah, cinta Rasul, cinta ulama, maka itu pun juga akan masih besok akan disertai. Karena dulu tuh ada seorang ya orang nakal lah, senggawane mabuk namanya Aiman. Karena mabuk senengane nang ngene Kanjeng Nabi. Jadi paite alasane wong kesenangan saya, nah kalau fasik saya ini ben digepuk karo Kanjeng Nabi, ben ditajir karo Kanjeng Nabi. Tapi suruh kumpul sama orang yang mabuk yang lain enggak mau. Akhirnya dengan orang-orang yang dilaknati itu. Wong kebangetan menggawean dilaknat, dilarang karo kan. Jangan. Kalau itu masih senang kepada saya, senang kepada Rasul, kepada ulama, maka itu mesti akan itu masalah itu hubungannya sendiri, itu urusan Allah yang memberikan pengampunan. Walaupun demikian yang penting orang itu semangat kita masih senang kepada ulama, senang kepada Rasul, mempunyai ketakziman kepada orang tua, ketakziman kepada ulama, masyayikh itu diharapkan. Karena apa? Karena nanti akan mendatangkan satu kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di dalam Ketua Yayasan Minhajul Tulab Kiai Haji Hakim Asafuk. Nanti kita akan bahas-bahas tentang segala sesuatu di Minhajul Tulab ini. Oke, pasti penasaran? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel PC Banyuwangi, menguak tuntas pondok pesantren di Banyuwangi. Kali ini kita bersama dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Tulab Muncar Banyuwangi. Kita akan langsung bertanya-tanya langsung tentang apa aja yang ada di Pondok Pesantren Minhajul Tulab Banyuwangi. Ngeten, Bah. Yang pertama kami ingin menanyakan pendidikan yang ada di Yayasan Minhajul Tulab niki nopo mawon. Sejarah berawal dari pondok pesantren sejak dulu di mana-mana spesifikasinya adalah diniyah. Mulai tahun 1925 kemudian berkembanglah demi tahun bertambah tahun sampai hari ini prasekolah PAUD, TK, ada MI, ada SD, bahkan MI-nya ada 1 dan 2, ada MTS, ada SMP, SMA, SMK, sekarang juga sudah ada aliyah. Bahkan tahun ini juga sudah mulai ada sekolah tingginya itu untuk perkembangan pendidikan formal. Sementara kalau yang non formal memang sejak awal pondok pesantren itu ada pondok pesantren putra putri tahfizil Quran, kemudian pendidikan non formalnya adalah diniyah.
Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian santri yang sampai hari ini juga masih kerjasama dengan alumni-alumni di mana-mana. Alhamdulillah kita masih jalinannya antara keluarga dan alumni itu memang masih sangat kuat, sehingga ada jadwal khusus untuk alumni-alumni di lingkungan Banyuwangi setiap 35 hari sekali bertemu. Sekilas itu antara lain. Yang selanjutnya mungkin pengenalan sinten-sinten mawon ingkang dari pihak keluarga dalam ini yang masih berjuang teng pondok niki, antara lain sinten mawon mangke kersane pemirsa nggih semerep untuk keluarga dalam Minhajul Alam niku sinten mawon. Sejak dulu Mbah almarhum pendirinya Mbah Haji Abdul Manan, konon kalau tidak salah tahun 1867 wakilah 1870 lahir, wafat tahun 1979, berarti terhitung usianya beliau itu 109 atau 113. Nah, berawal dari beliau itu ikut di mertua, yaitu di Yalen tahun 25 ke Mbrasan sini, sampai hari ini putra-putra yang masih ada di sini, putranya itu banyak, kurang lebih 24 kalau tidak salah. Dari 24 istri satu, kemudian istri yang kedua, bukan berarti istri satu dua, tapi pertama wafat nikah lagi. Nah, putra-putra sekian itu yang sampai berkeluarga 16. Nah, yang ada di sini hari ini tertua putra yang kelima adalah putri Ibu Nyai Hajah Nuroniyatun Abdul Manan, istrinya almarhum Mbah Haji Ahmad Siddiq. Kemudian putra yang ke-16 kalau tidak salah Haji Fahrudin, itu dari sisi putra. Kalau cucu itu banyak sini, cucu bahkan sampai cicit, termasuk ibunya Istiqomah itu dari putra yang kedua Haji Tabsilul Anam almarhum. Kemudian yang nama saya di sini lagi yaitu Bapak Yai Yasin, putranya Haji Muhammad Siddiq. Kemudian ibunya Mukarramah, itu juga putra Yahya Siddiq. Gus Ahmali itu juga putra Siddiq. Kemudian cicit-cicitnya ada itu, kalau dari punya Istiqomah ada Gus Tony, ada Gus Tuhin. Kemudian kalau mbahnya Indur itu ada Gus Afif, Gus Hamid, belum lagi Gus Nailul, belum lagi itu Gus Indra, Mahendra, kemudian banyak lagi. Untuk putranya Mbah Yai Fahrudin itu ada 5 ya, termasuk yang ada di Jombang, tapi yang ada di sini Gus Yuta, Mekana, Mekisma, dan semua sudah berkeluarga. Kemudian juga beliau almarhum termasuk generasi yang kedua dari Mbah Yai Abdul Manan adalah, kalau hari ini Yai Fahrudin itu generasi ketiga. Kemudian untuk yang generasi kedua beliau almarhum Mbah Abdul Malik Lukoni. Mbah Haji Abdul Malik Lukoni ini putranya ada 7 yang ada di sini. Yang ada di sini 5. Yang pertama saya sendiri. Kemudian yang kedua Haji Muhammad Najib di sini. Yang ketiga Kiai Muhammad Isamuddin ada di sini.
Kemudian yang kelima ibunya Zuraidah juga ada di sini. Kemudian Zahra ada di sini. Nah, untuk yang lain termasuk Gus Hanif itu yang di Sumber Sewu itu meneruskan dari Mbah Nyai dulu. Kemudian yang kakak Ragil itu Husniah itu di Blitar. Kemudian dari cucunya Mbah Abdul Malik Lupon ini anak yang ke-9 dari Mbah Abdul Manan. Ini juga sudah banyak, termasuk anak saya Muiz yang ada di rumah, yang lain masih di pondok. Kemudian seperti putranya Haji Muhammad Nasib itu yang juga banyak kan masih di pondok. Alhamdulillah dari keluarga pertama, yang kedua karena sejak mulai Mbah dulu pondok pesantren itu diproklamirkan untuk bersama, sehingga kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan tidak pernah terputus. Jadi apapun kebutuhan kepentingan yang ada di pondok pesantren itu selalu dengan masyarakat, bersama keluarga masyarakat. Nah, untuk tenaga-tenaga yang ada di dalam, mulai pengurus ustadz dan ustazahnya, apabila sampai hari ini juga masih eksis. Mungkin kemauan untuk wawancara kali ini, matur nuwun nuwun untuk informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di luar sana untuk mengetahui siapa aja keluarga-keluarga dari Kiai Haji Abdul Manan. Ya, mudah-mudahan kami pun juga tidak henti-hentinya kepada keluarga, masyarakat, para wali santri dan alumni, kami ngejak bareng-bareng minimal doa restunya dan kebutuhannya ke depan bagaimana Minhajul akan menjadi pelayan umat dalam sisi agama, ngaji. Kami punya satu istilahnya kayak apa ya, pokoknya ayo seneng ngaji sok ben dadi uripe ngaji, taat to ning pondok taat ben sok uripe manfaat, seneng jamaah ben uripe manfaat. Saya pikir itu untuk semuanya saja bisa sekali lagi terima kasih. Mohon nanti siarnya untuk Minhajul lewat apapun di mana-mana. Terima kasih. Matur nuwun. Pemirsa, baca terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan pesan-pesan dari Abah Yai bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pemirsa dimanapun saja berada, kami keluarga, seluruh keluarga, utamanya juga kepada para alumni, wali santri, mohon bantuannya channel BC Banyuwangi. Terima kasih.